Halo rekan Ubi semua, kembali lagi dengan saya Dewi Aryani. Hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari calon investor dan Sivitas Akademik Untirta tentang M-Kostel tentunya ya. Baik, pertanyaan pertama ini masuk ke WhatsApp M-Kostel dari Mbak di sana ya. Beliau adalah calon investor. Beliau bertanya, saya masih belum mengerti letak keuntungan dari segi finance jika menggunakan kredit di bank ya, karena kita sebentar lagi tutup atap unit tower pertama, maka memang fasilitas KPA atau kredit pemilikan apartemen sudah dibuka. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan yang pertama ini. Jadi kredit di bank memfasilitasi investor untuk dapat memiliki unit tanpa DP atau uang muka. Jika usia investor dan kepercayaan pihak bank kepada investor besar, maka pilihan untuk menggunakan kredit bank adalah pilihan yang tepat ya. Sayang kita punya akses ke bank tapi nggak dipergunakan. Oleh karena itu, dengan capital gain di kisaran 16-20%, maka jika investor berbagi keuntungan dengan pihak bank yang rate-nya hanya 9-10%, maka masih terdapat selisih, sehingga dari segi finansial disitulah letak keuntungannya. Jadi memang ada selisih antara bunga bank ya yang 9-10% per tahun itu dengan capital gain yang memang terjadi di M-Kostel. Ya, capital gain M-Kostel itu sekitar 16-20. Nah, itulah selisih, disitulah selisihnya, sehingga dari selisih itulah letak keuntungan dari segi finance ya. Oke, next kita ke pertanyaan yang kedua. Ini masih masuk ke WhatsApp M-Kostel. Pada tahun berapa kita bisa balik modal ya? Ada yang menyebut dengan BP atau break even point, tapi kalau di M-Kostel lebih tepatnya itu adalah ROI. Rekan Ubis, kalau membeli satu unit M-Kostel sekarang harganya itu di kisaran 200 juta rupiah. Dengan rata-rata sewa per bulan, kalau kita ambil rate di antara tahun pertama sampai dengan tahun ke-10, itu harga sewanya sekitar 2 juta rupiah per bulan. Jadi sekitar 100 bulan atau 8 tahun 4 bulan sudah bisa terjadi pengembalian modal ya. Jadi pengembalian modal itu terjadi pada tahun ke-8. Tetapi ada keuntungan lain. Pada tahun ke-8 mungkin harga dari M-Kostel bukan lagi 200 juta, bisa jadi 300 juta atau lebih, sehingga memang selain terjadinya ROI juga terjadinya kenaikan nilai investasi. Oke. Ya, pertanyaan terakhir yang kita akan jawab pada Q&A kali ini yaitu ini pertanyaan dari Sivitas Akademik Untirta yang saya temui ketika visit ke beberapa fakultas ya. Banyak yang menilai harga M-Kostel itu mahal. Bagaimana tanggapannya? Oke, jika disebut mahal tidak fair jika tidak ada pembanding. Oleh karena itu kita perlu compare antara M-Kostel dengan hunian sejenis di wilayah yang sama. Karena di Serang, Banten properti yang serupa dengan M-Kostel itu belum ada. Artinya kita bisa membuat perbandingan berdasarkan harga jual atau harga sewa. Nah, untuk properti berupa kos-kosan yang harganya 200 juta di Serang, pembandingnya adalah perumahan sederhana tipe subsidi yang luasannya sekitar 60 meter persegi. Dan tentunya fasilitasnya sangat jauh bila dibandingkan dengan fasilitas yang ada di M-Kostel. Dan harga sewanya pun masih di kisaran 700 ribuan per bulan. Jadi artinya persepsi tentang harga M-Kostel yang mahal dari analisis sederhana saja dapat disimpulkan bahwa statement itu tidak benar, karena dengan harga M-Kostel yang 200 juta bisa berpotensi passive income 1,5 juta rupiah per bulan, tentu memiliki nilai jual yang lebih dan prospek investasi lebih besar dibandingkan dengan properti sejenis.
Oke, rekan Ubi semua, itulah tadi beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab kali ini. Jika masih banyak yang ingin tahu, boleh layangkan pertanyaan, kritik, dan saran ke website Ubis atau ke layanan chat WhatsApp Ubis. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.